sudah download skripnya, kemudian sudah bikin promnya, ternyata masih bingung juga nih buat ngembangin di video affiliate. Nah, kali ini kita akan bahas ya teman-teman ya. Kalau kemarin kalian sudah nonton video yang ini teman-teman ya, itu pastinya teman-teman lihat ya di beberapa bagian. Jadi saya sudah buatkan kemarin ya di sebuah tabel yang sebelah kiri untuk konten pilar, kemudian untuk ide konten dan juga skripnya. Nah, kan ini kita praktek ya teman-teman ya. Gimana sih caranya kita mengembangkan skrip dari prom yang sudah kita buat ya teman-teman ya. Jadi ketika prom itu dipaste lagi dengan produknya teman-teman, nah pastinya kan ini harus dikembangkan dengan sebuah skrip yang menarik. Nah, kali ini kita akan perdalam lagi, lebih dalam lagi, dan bahkan kita praktek aja langsung terapkan di video. Jadi pastikan kalian stay tune di sini ya, jangan kemana-mana. Kita masuk ke intro dulu. Now you're on Kang Adi channel. Jadi dan pastikan tonton konten ini sampai habis. Oke teman-teman ya, jadi kita rewind lagi ya ke belakang. Nah, saya buatkan konten yang ini ya teman-teman ya. Nah, jadi ini ya teman-teman ya, kemarin saya sempat buatkan ini. Nah, jadi kalau teman-teman belum lihat videonya, tonton lagi videonya. Karena di sana di bagian deskripsi saya sudah sematkan link ya untuk teman-teman download ini. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak bisa copy paste, itu coba aja diketik ulang ya teman-teman ya. Jadi ini supaya gampang nanti buat teman-teman semua. Nah, setelah kita dapat ini, kita langsung larinya ke yang namanya prompt untuk membuat sebuah skrip. Ya, jadi setelah itu nanti baru kita mulai tuh terapkan ke video affiliate kita. Dan di sini saya sudah buat ya teman-teman ya. Saya sudah buatkan bahannya di sini. Nah, ini prompt yang saya buat ya. Saya adalah konten kreator dan ingin memposting video di TikTok dengan durasi 60 detik ya. Jadi pastikan teman-teman ini kalau buat konten keranjang kuning jangan terlalu panjang ya supaya penonton gak bosan. Yang penting kita tahu intinya ya. Nah, di sini buatkan saya skrip dengan topik review fast tracker ya teman-teman ya. Jadi di sini saya ambil link dari Shopee dan kemudian di sini saya minta juga untuk menambahkan hook curiosity, artinya hook yang mengandung kata-kata membuat penonton jadi penasaran ya. Jadi jangan lupa juga di sini adalah target dari audiens kita ya teman-teman ya. Dengan istilahnya di sini profesi serta hobi yang biasanya audiens kita itu yang biasanya audiens kita sering lakukan ya, mulai dari hobi kemudian profesi, itu bisa jadi dasar untuk teman-teman mentargetkan dari konten tersebut. Nah, setelah kita enter, kemudian di sini ya muncul untuk hook curiosity. Di sini dia sudah memberikan rekomendasi ya. Di sini adalah footage-footage yang harus kita persiapkan untuk di video nanti. Nah, di sini untuk intro lanjutannya teman-teman pastikan dulu di sini dibaca baik-baik ya teman-teman ya. Sekiranya memang ini tidak cocok dengan apa yang teman-teman mau, kalian bisa skip dulu ya. Nah, di sini adalah beberapa review fitur ya, dan ini pasti teman-teman harus banget nih dimasukin ke dalam video kalian. Nah, setelah itu, nah ini ya teman-teman ya, di sini juga ada komparasinya, kelebihan serta kekurangan dari produk yang akan kita review nantinya ya. Nah, setelah itu, setelah dipelajari semuanya, langsung kita tuangkan saja ke dalam sebuah skrip ya teman-teman ya. Nah, untuk skripnya sudah saya buat seperti ini. Nah, jadi kita bikin bagi 3 seperti ini. Ada hook di awal, ada intro sebagai pembukaan. Kemudian di sini isinya ya teman-teman ya. Jadi untuk isi ini langsung to the point aja. Jadi teman-teman nanti langsung aja ke review produknya ya teman-teman ya. Nah, ini untuk call to action, mau call to value juga boleh ya. Jadi kalau call to action itu biasanya kita ajakan langsung untuk membeli barang, dan kalau call to value biasanya itu ajakan untuk membeli barang tapi tidak langsung pada intinya ya, seperti jadi tunggu apa lagi, yakin nggak mau beli fast tracker yang harganya nggak sampai 200 ribuan ini ya. Jadi seperti ini kurang lebih call to value dan banyak lagi. Nah, skripnya sudah jadi, kemudian juga videonya sudah jadi. Nah, teman-teman tinggal nih kita sesuaikan ya teman-teman ya. Jadi di sini teman-teman nanti ambil aja angle-angle terbaiknya ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya saya ngambil tuh nge-highlight produknya benar-benar produk nih ya. Ini dengan konsep storytelling, jadi saya nggak menunjukkan wajah saya. Nah, seperti ini ya. Jadi saya di sini menjelaskan fitur-fitur yang ada teman-teman ya. Nah, di sini kepencet. Jadi ini di sini semua isinya mengenai fitur-fitur yang istilahnya sudah ada di Fast Tracker P01 ini ya teman-teman ya. Jadi usahakan teman-teman juga diisi dengan voice over. Nah, voice over ini nanti mau kalian langsung dari handphone atau menggunakan alat-alat seperti audio interface atau mungkin mixer, itu akan lebih bagus lagi. Dan
biasakan teman-teman ya, ketika kalian mereview produk seperti ini, si bagian suara ini harus jelas ya, jangan sampai ada noise seperti suara ayam, anak kecil nangis. Nantinya ketika penonton misalnya lihat visualnya bagus tapi audionya terganggu, nggak kedengeran, itu bisa jadi di skip oleh penonton ya teman-teman ya. Tinggal ini kembali ke kreativitas kalian, atau misalnya teman-teman lebih ingin menonjolkan wajah kalian, saya juga sudah buat tadi sengaja. Nah, atau teman-teman misalnya mau nge-highlight wajah kalian ya teman-teman ya, dengan konsep cinematic angle ya teman-teman ya. Jadi di sini saya juga sudah bikin. Di sini saya review tongsis ya teman-teman ya, dari Mixio. Jadi di sini saya konsepnya storytelling sama, dan kemudian saya sengaja meng-highlight wajah saya serta produknya ya teman-teman ya, supaya ini tuh masuk ke konten original dan tidak mudah dicuri oleh orang lain ya teman-teman. Karena kendalanya adalah ketika kita sudah FYP, ada aja orang yang tidak bertanggung jawab itu ngambil video kita atau nyomot seenaknya ya teman-teman ya. Nah, ini juga tetap saya meng-highlight produk-produk yang akan saya presentasikan di video nanti ya teman-teman ya. Oke, sampai sini oke ya teman-teman ya, tidak terlalu cepat ya, karena ada yang komplain juga tuh katanya jangan bertele-tele bang, to the point. Nggak, canda. Yang jelas ini teman-teman, nanti kalau misalnya ada yang bingung boleh chat di tele ya teman-teman ya, nanti kita coba bikin yang lain lagi, atau teman-teman misalnya mau komunikasi atau diskusi boleh banget ya teman-teman ya. Oke, kita lihat hasil videonya seperti ini ya teman-teman ya. Masih bingung pergi sendirian saat traveling karena nggak ada yang megangin kamera? Zaman udah canggih guys, kenal ini si kecil mungil yang bisa bantuin kamu untuk mengabadikan momen ketika traveling. Gimbal Fast Tracker P01. Fast Tracker ini berbahan plastik ABS tapi bukan plastik kaleng-kaleng, jadi nggak gampang rusak. Fast Tracker ini pun sudah dilengkapi oleh teknologi iFlyText, jadi bisa membaca perintah dari gestur tangan kita. Kalau kamu mau sensornya berhenti, kamu tinggal kasih kode seperti ini aja. Dan kalau kamu ingin mengaktifkan kembali, kamu tinggal kasih lagi kode kayak begini. Untuk sensornya bisa mendeteksi wajah hingga 3 meter. Jadi kalau kamu mau ngambil wide angle di saat traveling sendirian, ini tuh bisa banget. So tunggu apa lagi? Yakin nggak mau beli Fast Tracker ini yang harganya nggak sampai 200 ribuan? Semakin hari semakin sulit untuk menjadi yang terbaik, terutama bagi saya sebagai kreator pemula. Persaingan semakin ketat dan kali ini memang harus benar-benar berjuang untuk meningkatkan skill. Mencari spot yang terbaik memang bukanlah hal yang mudah, tetapi bukan berarti kita harus menyerah. Untungnya ada tongsis yang super simple ini, jadi nggak ada alasan lagi untuk nggak ngonten setiap harinya. Kakinya yang lebar membuat hati merasa tenang. Meski ngonten di luar ruangan, angin pun tak akan mampu menggoyahnya. Batangnya yang lebar mampu menahan beban dari ponsel yang aku miliki. Jadi nggak perlu khawatir lagi untuk terkena angin di saat kita ngonten di luar ruangan. Handle yang dapat diputar 180 derajat membuatku bisa lebih ekspresif untuk memperlihatkan keadaan-keadaan yang ada di sekitar. Tidak ada hasil yang terbaik kalau tidak dibarengi oleh usaha yang maksimal. Lalu pertanyaannya Kang, apakah dengan modal CapCut dan AI konten kita bisa FYP seperti apa yang dikatakan para suhu-suhu ChatGPT, suhu-suhu Gemini, dan juga suhu-suhu AI yang lainnya ya? Sebetulnya bisa banget ya teman-teman ya. Tetapi masalahnya adalah ketika kalian menggunakan artificial intelligence ya yang gratisan, itu biasanya akan terjadi penduplikasian isi dari si konten tersebut. Nah, makanya di sini kita harus bisa mengembangkan sebuah konsep ya teman-teman ya. Lalu Kang, saya nggak ngerti tuh gimana caranya ngembangin sebuah konsep. Nah teman-teman tuh sebenarnya gini, simpel banget sih buat ngembangin sebuah konsep. Jadi kemarin sudah saya bahas juga di video yang ini ya teman-teman ya. Ada yang namanya Creator Search Insight kalau teman-teman main di TikTok. Nah kalian coba ATM, amati, tiru, modifikasi, bukan amati, tiru lalu maok ya teman-teman, atau mencuri. Jadi jangan seperti itu. Jadi teman-teman coba cari konten yang produknya itu sama atau mungkin mirip dengan teman-teman semua, kemudian ambil 3 sampel video, kemudian teman-teman perhatikan secara seksama dari dialognya. Mau diambil skripnya boleh ya teman-teman ya, misalnya teman-teman mau ambil skripnya boleh, kemudian nanti dikombinasikan lalu diracik lagi, dibikin sama teman-teman yang lebih fresh lagi. Karena
ketika misalnya kita menggunakan narasi yang sama, dikhawatirkan nanti akan terjadi duplikasi ya teman-teman ya, dan kasihannya nanti kita sendiri. Pas saat konten kita FYP ternyata orang-orang tahu kalau naskah kita itu punya orang lain, yang akhirnya kita nantinya mendapatkan cercaan ya teman-teman ya. Jadi kalau saya pribadi saat mulai bikin konten, terutama misalnya sebuah video produk yang saya bilang tadi ya teman-teman ya, jadi produk dari Fast Tracker ini tuh saya biasanya riset dulu ya teman-teman ya, riset dulu 3 konten yang mendatangkan traffic lebih besar. Atau teman-teman mau lihat reviewnya di YouTube supaya lebih mudah untuk menyerapnya, itu lebih oke lagi. Nah, jadi teman-teman nanti setelah itu baru deh tuangkan dan usahakan ada montase-montase atau transisi-transisi yang menarik supaya penonton tidak terlalu bosan ya teman-teman ya. Dan terutama yang menurut saya sih paling agak sulit itu adalah mengembangkan sebuah skrip. Tapi saya yakin teman-teman pasti bisa. Tidak ada yang tidak bisa kalau kita mau belajar ya teman-teman ya. Tidak ada yang bodoh, tetapi yang ada kita belum mengerti. Dan saya yakin teman-teman pasti bakal mampu lebih baik daripada saya, lebih bagus daripada saya. Terutama teman-teman semua nih, prom-prom yang sudah ada, teman-teman jangan lupa juga terus trial and error sampai teman-teman ketemu formula yang tepat ya. Jadi kata kuncinya adalah coba teman-teman cari sebuah konten yang sering dibahas tapi bahasanya itu yang masih umum, lalu kita perdalam lagi ya. Misalnya ngebahas gimbal Fast Tracker ini, umumnya orang hanya nge-review produk ya, yaitu sudah dilengkapi dengan teknologi iFlytex, kemudian bahannya plastik ABS, lalu si handle-nya itu bisa diputar 360 derajat. Tapi kita coba cari dengan sebuah konsep-konsep cerita ya, entah itu day in my life, entah itu storytelling. Kemudian pelajari juga jenis-jenis hook ya, seperti hook curiosity, hook negatif, hook pertanyaan, supaya engagement kita lebih bagus. Semakin lama video kita ditonton, kita akan semakin berpeluang untuk naik ke for your page-nya audiens kita ya teman-teman ya. Jadi kalau dirasa konten ini bermanfaat nih, pastikan itu teman ya. Jangan lupa share juga, follow juga, dan teman-teman jangan malu-malu ya. Kalau yang sudah join di Telegram, kalau mau diskusi silahkan teman-teman ya. Dan saya pun kadang-kadang bingung ya kalau misalnya mau nanya apa. Jadi buat teman-teman semua, insya Allah saya akan semaksimal mungkin terus share hasil-hasil riset, dan semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di next video.